Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kami tertarik untuk membahas sebuah video yang sedang viral. Video seorang ustazah yang sedang berceramah menjelaskan makna dan bagaimana definisi jilbab secara syar'inya. Dan sebelum kita membahas, kita simak dulu videonya. Selama ini yang kita pahami adalah bahwa syar'i itu, mohon maaf sekali, pakai jilbab panjang sampai kaki, sampai lutut, ada yang jilbabnya sampai mata kaki, ya. Bahkan ada yang kemudian dia bercadar dan matanya pun nggak mau kelihatan sama sekali, ada yang seperti itu, ya kan? Apakah definisi syar'i seperti itu? Tidak. Definisi syar'i itu luas. Syar'i itu bukan berarti pakai jilbab yang panjang dan teman-teman kita pendek, kita panjang sendiri, ini syar'i sendiri, enggak. Tapi syar'i itu adalah ketika kita sempurna menutup area-area yang harusnya tertutup. Jadi walaupun mohon maaf jilbab kita nggak begitu panjang, tetapi kalau dia sudah menutupi area dada itu sudah syar'i. Gitu loh. Jadi saya agak rancu dengan pemahaman anak-anak zaman sekarang, apalagi yang hijrah-hijrah gitu. Ketika mereka mendefinisikan syar'i itu jilbabnya panjang, bukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagi kami pola pikir ustazah ini terbalik. Harus dibenahi. Seharusnya mereka yang berjilbab besar, yang menutup seluruh lekuk tubuh mereka, merekalah yang dikatakan lebih sempurna di dalam menutup aurat. Pakaian itulah yang sempurna di dalam definisi pakaian syar'i. Pakaian wanita itu disebut syar'i kalau dia siap dipakai untuk sholat. Sudah sesuai dipakai untuk sholat. Sama dengan laki-laki. Pakaian laki-laki yang disebut syar'i itu yang sudah memenuhi syarat untuk bisa dibawa sholat. Meskipun ada beberapa hal yang harus diperhatikan lagi selain itu. Selain dari bentuknya. Karena ada pakaian-pakaian yang secara bentuknya itu sudah syar'i, tapi pakaian tersebut kurang baik. Karena bisa mengganggu kekhusyuan orang lain ketika dibawa sholat. Misal karena ada gambar atau tulisan-tulisan tertentu yang menarik perhatian orang lain ketika dipakai untuk sholat. Ya. Dan khusus wanita, jilbab ini selain sebuah kewajiban, secara hikmah tujuannya adalah untuk menutup aurat agar terhindar dari fitnah-fitnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukminin, hendaklah mereka itu mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka itu lebih mudah untuk dikenal, dan karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tujuan memakai jilbab itu untuk menutup aurat, untuk menutup setiap lekukan tubuh wanita supaya tidak menjadi fitnah terhadap kaum laki-laki. Jadi yang seperti mereka ini seharusnya dipuji, dijadikan motivasi untuk yang lain. Bukan malah memframing seolah-olah mereka yang seperti itu berlebihan dan dipandang negatif. Itu terbalik cara berpikirnya. Apalagi secara spesifik disebutkan ustazah ini, batasan jilbab bisa disebut syar'i itu kalau sudah sempurna menutup area dada. Syar'i itu bukan berarti pakai jilbab yang panjang dan teman-teman kita pendek, kita panjang sendiri, ini syar'i sendiri, enggak. Tapi syar'i itu adalah ketika kita sempurna menutup area-area yang harusnya tertutup. Jadi walaupun mohon maaf jilbab kita nggak begitu panjang, tetapi kalau dia sudah menutupi area dada itu sudah syar'i. Gitu loh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kami lihat jilbab ustazah ini pun masih berbau fashion. Jilbabnya masih bernada fashion. Diberikan aksesoris, dilipat-lipat. Dan tentu yang seperti itu tidak mungkin tanpa tujuan supaya terlihat lebih menarik, supaya terlihat lebih cantik. Padahal tujuan berjilbab itu bukan supaya terlihat lebih menarik, bukan supaya terlihat lebih cantik, tapi supaya wanita ini terjaga dari fitnah,
dari fitnah pandangan laki-laki. Ya, jadi wajar ketika kita melihat jilbab ustazahnya seperti itu, kemudian berbicara seperti itu. Wajar, wajar. Tapi ketika ustazah itu berbicara bahwasannya jilbab kemudian dikatakan syar'i, ketika sudah sempurna menutup area yang seharusnya tertutup, maka itu sudah benar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memakai pakaian yang tipis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dari Asma binti Abu Bakar sambil bersabda, "Ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahidha lam tasluh ayyura minha illa hadza wa hadza." Wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Wahai Asma, sesungguhnya apabila seorang wanita telah mencapai haid, maka tidak boleh dilihat darinya kecuali ini dan ini. Sambil beliau sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tangan. Begitu juga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam kitabnya bahwasanya batasan aurat bagi wanita itu adalah muka dan telapak tangan. Maka selain muka dan telapak tangan, maka itu adalah aurat yang harus ditutup, tidak boleh terlihat bentuknya. Jadi ketika dikatakan oleh ustazah tersebut, kalau jilbabnya sudah menutup dada, kemudian dikatakan syar'i, maka di sini masalahnya kaum muslimin. Berapa banyak pakaian wanita yang dadanya tertutup tapi pinggulnya terlihat, betisnya terlihat, kakinya terlihat, ya? Jadi seharusnya mereka yang belum berpakaian, yang menutup seluruh lekuk tubuh mereka, belum menutup seluruh aurat mereka, mereka itu diberikan motivasi untuk mengikuti mereka yang sudah sempurna di dalam menutup lekuk tubuh mereka, yang sudah sempurna di dalam menutup aurat mereka. Menjadikan orang-orang yang berpakaian yang sudah sempurna tersebut sebagai contoh yang baik. Bukan justru membuat para wanita itu anti dengan pakaian yang seperti itu. Kemudian kalau masalah cadar, itu tidak jadi persoalan sebenarnya. Yang mau pakai itu baik, silahkan pakai. Tapi yang tidak mau pakai karena memilih pendapat bahwasanya cadar itu hukumnya sunnah, maka silahkan tidak pakai, tidak jadi persoalan. Dan terakhir kita simak penjelasan Ustadz Firanda Andirja terkait pakaian syar'i bagi wanita. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pakaian wanita yang syar'i adalah pakaian yang menutup aurat seluruhnya, kemudian tidak membentuk lekukan-lekukan tubuh, ya, kemudian tidak transparan dan tidak menarik perhatian. Itu saya ulangi, gombrang artinya tidak pertama menutup aurat, yang kedua tidak ketat sehingga membentuk lekukan-lekukan tubuh, ya ini sangat ketat sehingga terlihat lekukan-lekukan tubuhnya, tidak boleh. Kemudian tidak menarik perhatian, ya. Adapun kalau sudah terpenuhi syarat ini maka tidak jadi masalah, sudah syar'i. Contohnya Indonesia, baju di atas ungu misalnya, di bawah hijau. Di Indonesia biasa seperti itu bukan perkara yang menarik perhatian, tidak jadi masalah, ya. Ada motif-motif ringan, tidak jadi masalah. Tapi kalau jilbabnya misalnya warna pelangi, merah, kuning, hijau di langit yang biru, itu jadi masalah. Karena orang akan jadi perhatian, warnanya seperti itu, ya. Kalau ada mungkin bunga-bunga, nggak jadi masalah. Tapi kalau bunganya keluar betulan, ada banyak bunga keluar di tubuhnya, ya ini jadi masalah. Orang perhatian, ya. Jadi maksud saya, pakai jilbab itu yang wajar. Kita tidak sedang berhias dengan jilbab. Jilbab pakai yang wajar, perempuan suka keindahan, tapi bukan malah jilbab itu menarik perhatian, ya. Adapun warna, tidak ada warna khusus, ya. Warna apa saja bebas, yang penting bukan warna yang menarik perhatian. Makanya kenapa Rasulullah SAW, ya, mengatakan wanita yang diazab di neraka jahanam, ya, yang di atas kepalanya seperti ada punuk unta. Kenapa punuk unta ini menarik perhatian? Dia berjalan berlenggak-lenggok, ya. Orang perhatian dia, kenapa ada punuk untanya di atas. Ini sekedar simbol bahwasanya yang menarik perhatian itu tidak disukai. Karena jilbab itu asalnya agar kita tidak digoda, malah kita membuat baju yang membuat orang menggoda kita. Maka ini tidak boleh.